Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurul Hasanah, NIM G4B025005 dari Kedokteran Gigi Unsud. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan skill lab kuretase. Untuk prosedur skill lab kuretase, yang pertama-tama dilakukan persiapan alat dan bahan. Untuk alat bahan yang perlu dipersiapkan, yang pertama adalah diagnostic set, kemudian ada kuret greasy, kemudian ada spat, lalu ada spatula kayu dan juga glass lab, kemudian ada deepen dish, kemudian ada model gigi. Setelah itu untuk bahan yang perlu dipersiapkan yaitu berupa povidone iodine, larutan anestesi, larutan salin, kemudian periodontal dressing, lalu vaselin, kemudian ada roll cotton pellet dan juga tampon. Kemudian persiapan operator yang terdiri dari penggunaan APD berupa masker, handscoon, dan juga nurse cap, dan juga telah melakukan cuci tangan 6 langkah WHO. Selanjutnya, asumsikan operator telah menggunakan APD lengkap. Selanjutnya, dilakukan persiapan pasien dengan cara memasangkan sliber kepada pasien. Kemudian kita lanjutkan untuk prosedur perawatan. Yang pertama dilakukan asepsis secara intraoral maupun ekstraoral dengan menggunakan povidone iodine. Untuk asepsis intraoral dilakukan dengan menggunakan tampon yang telah diberikan povidone iodine. Diaplikasikan ke area kerja dengan cara gerakan memutar dari dalam keluar. Selanjutnya kita lakukan prosedur anestesi infiltrasi pada area kerja yang akan dilakukan kuretase. Pada kali ini yang akan dikuretase adalah area anterior rahang bawah, sehingga kita lakukan insersi jarum dengan bevel yang tajam menghadap ke tulang pada area mucobucofold anterior rahang bawah. Lakukan aspirasi, kemudian dideponirkan 0,5 mili. Setelah itu tunggu anestesinya bekerja. Apabila anestesi sudah bekerja, selanjutnya dapat kita lanjutkan ke prosedur scaling dan root planning. Prosedur scaling dan root planning dengan menggunakan alat kuret greasy untuk regio anterior rahang bawah, yaitu dengan nomor 12 atau 34. Pada kali ini saya menggunakan kuret greasy nomor 12. Untuk scaling dan root planning, kuret diarahkan bagian tajamnya menghadap ke gigi. Selanjutnya dilanjutkan dengan prosedur kuretase dengan menggunakan alat kuret ukuran 1, 2, atau 3, 4. Kemudian kita arahkan bagian tajam dari alat kuret menghadap ke jaringan lunak dan masukkan alat kuret ke dalam hingga ke dasar poket. Kemudian kuret digerakkan secara horizontal, diulang beberapa kali. Kemudian membersihkan jaringan nekrotik pada junctional epithelium dengan gerakan menyekop. Ulangi gerakan beberapa kali hingga seluruh jaringan nekrotiknya terangkat, kemudian ditandai dengan keluarnya darah segar. Setelah itu kita lakukan irigasi menggunakan salin atau aquades. Kemudian kita lakukan kontrol perdarahan dengan cara didep menggunakan tampon pada area operasi.
Setelah itu adaptasikan kembali jaringan gingiva dengan cara dimasas ringan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan kepada prosedur untuk aplikasi periodontal pack. Tahapan aplikasi periodontal pack, dengan pertama-tama kita lakukan manipulasi terlebih dahulu untuk bahan periodontal pack-nya dengan menggunakan base dan katalis 1:1. Kemudian kita lakukan manipulasi untuk mencampurkannya dengan menggunakan stik kayu. Kita lakukan gerakan melingkar-lingkar dan juga melipat-lipat untuk mencampurkan base dan katalisnya hingga homogen. Setelah base dan katalisnya homogen, selanjutnya kita ambil bahan periodontal pack-nya dengan menggunakan stik kayu tadi, lalu kita celupkan ke dalam deepen dish yang berisi air. Setelah itu kita aplikasikan vaselin atau air ke telapak tangan kita, tujuannya agar periodontal pack tidak lengket ke tangan. Selanjutnya kita ambil periodontal pack yang dicelupkan ke dalam air tadi, lalu kita ambil dan kita pilin hingga membentuk menjadi silinder. Setelah itu, sebelum dilakukan aplikasi periodontal pack ke area operasi, pastikan terlebih dahulu area bekas operasi sudah kering dengan cara di dab dengan menggunakan kasa. Pastikan area kerja sudah kering. Setelah itu kita adaptasikan periodontal pack ke area operasi. Untuk aplikasi periodontal pack ini, untuk batas koronalnya yaitu sepertiga cervical gigi dan batas apikalnya adalah tidak melebihi mukogingival junction. Lalu kita adaptasikan dengan tekanan ringan, terutama di bagian margin gingiva dan juga proksimal gigi. Setelah itu kita buang kelebihan periodontal pack dengan menggunakan ekskavator. Setelah itu pastikan periodontal pack sudah terpasang dengan baik pada area operasi. Selanjutnya dilanjutkan untuk melakukan KIE kepada pasien. KIE pada pasien yaitu pasien diinstruksikan untuk tidak makan minum terlebih dahulu 1 jam setelah perawatan. Kemudian pasien diinstruksikan untuk diet lunak, lalu menghindari makan makanan yang asam, pedas maupun panas. Kemudian pasien juga diinstruksikan untuk membersihkan daerah bekas operasi dengan menggunakan kasa yang dibasahi air hangat selama 1 minggu. Kemudian pasien diinstruksikan untuk melakukan sikat gigi metode Charter setelah dilakukan kontrol 1 minggu. Kemudian pasien juga dianjurkan untuk tidak melakukan kegiatan merokok terlebih dahulu. Lalu pasien juga diinstruksikan untuk menggunakan obat kumur chlorhexidine gluconat 2 kali sehari selama 1 minggu, dan juga instruksi untuk melakukan kontrol 1 minggu pasca perawatan.